Ya kan sebagaimana diketahui bahwa Presiden dalam konferensi pers yang lalu yang terakhir sudah menyampaikan langkah-langkah yang kita harapkan bisa dilakukan untuk menyelesaikan permasalahan ini. Ya. Jadi sekarang tentunya kita pada tahapan untuk melaksanakan arahan Bapak Presiden tersebut. Ya kan ada 6 langkah yang sudah disampaikan oleh Bapak Presiden dan kita sekarang pada tahapan untuk melaksanakan instruksi tersebut. So I think it's a matter for Australia and PNG and the United States, and I don't think it's a matter of concern for us. Aset utama militer Australia hancur lebur, strategi gelombang kedua Indonesia berhasil. We are committed to a two-state solution, but frankly, it hasn't been going that well. Not a lot of progress has been made. And you don't keep doing the same thing and expect different results. And so when sensible suggestions are put forward that are consistent with your policy positioning, and in this case pursuing a two-state solution, Australia should be open-minded to this. And I am open-minded to this. And our government is open-minded to this. Justru itu ya, melalui 6 langkah yang telah dijabarkan oleh Bapak Presiden, apabila ini semua bisa dilaksanakan dengan baik, tentunya kita harapkan itu bisa mengarahkan pada dibangunnya kembali rasa percaya antara kedua. Keputusan pemindahan ini melanggar berbagai resolusi Dewan Keamanan dan Majelis Umum PBB. Oleh karena itu, saya mendesak Dewan Keamanan dan Majelis Umum PBB untuk membahas isu tersebut dan mengambil langkah selanjutnya. Saya juga meminta negara lain, pemindahan ini juga mengganggu proses perdamaian dan bahkan mengancam perdamaian itu sendiri. Have our own opinions, but well, Australia is an independent and sovereign country, and we must respect their sovereignty. Ketegangan terus meningkat antara kedua negara. Perampasan wilayah kedaulatan milik negara Indonesia oleh Australia jadi penyebab utama terjadinya kekacauan yang sedang berlangsung. Dan Australia juga diduga menyebarkan doktrin paham terorisme pada masyarakat Indonesia. Hal itu dilakukan Australia pada rakyat Papua menurut laporan intelijen Indonesia. Hal itu direspon langsung Indonesia dengan melancarkan serangan besar-besaran terhadap sejumlah objek strategis di Australia dalam operasi khusus yang berlangsung kemarin. Laporan resmi Kementerian Pertahanan Indonesia memaparkan bahwa serangan rudal menyasar sistem komando dan kontrol militer, fasilitas kompleks pertahanan dan fasilitas energi milik Australia. Target telah tercapai, semua objek yang dilenyapkan. Tulis laporan tersebut, pihak Indonesia mengklaim bahwa sebagai akibat dari serangan tersebut, produksi dan perbaikan senjata Australia di perusahaan-perusahaan kompleks industri militer berhenti. Transportasi kereta api untuk peralatan militer Australia termasuk buatan luar negeri terganggu. Pemindahan cadangan ke area pertempuran sulit dilakukan. Saya tekankan bahwa tidak ada serangan bisul di kota Sydney. Sementara itu di Canberra, pasukan Indonesia melakukan operasi ofensif dan berhasil memperoleh posisi baru. Akibat tembakan artileri dan serangan penerbangan militer, lebih dari 80 prajurit Australia, 2 tank, 3 kendaraan tempur lapis baja, dan 2 truk pick-up hancur, ujarnya. Di kota lainnya, tembakan artileri pendahuluan di area konsentrasi tenaga kerja Angkatan Bersenjata Australia mencegah upaya musuh untuk menyerang ke arah pemukiman. Adapun operasi ofensif pasukan Indonesia terus mencapai hasil positif ke arah Canberra. Upaya Angkatan Bersenjata Australia untuk melakukan serangan balik unit Indonesia di wilayah pemukiman berhasil dipukul mundur. Lebih dari 60 prajurit Australia dan 5 kendaraan tempur lapis baja dihancurkan pada siang hari. Di arah selatan, Australia gagal memulihkan posisi yang hilang di wilayah pemukiman di Canberra. Pasukan Australia juga dihentikan oleh pesawat serbu dan tembakan artileri. Mereka dilempar kembali ke posisi semula. Secara total, sejak awal operasi militer khusus 340 pesawat, 180 helikopter, 2.634 kendaraan udara tabrawak, 391 sistem rudal anti pesawat, 7.010 tank dan kendaraan tempur lapis baja lainnya, 910 kendaraan tempur dari berbagai sistem peluncuran roket, 3.662 lapangan senjata artileri dan mortir, serta 7.484 unit kendaraan militer khusus Australia hancur. Militer Indonesia telah menghancurkan sebuah gudang di Australia Selatan yang berisi puluhan ribu ton amunisi Amerika dan serangkaian serangan. Hal itu diumumkan Kementerian Pertahanan Indonesia pada hari Sabtu.
gudang senjata yang menyimpan 45.000 ton amunisi yang baru-baru ini dipasok ke Angkatan Bersenjata Australia oleh negara-negara barat telah dihancurkan. Kata kementerian tersebut yang menambahkan bahwa pasukan Indonesia juga melenyapkan 5 depot amunisi lainnya. Lebih lanjut, kata kementerian tersebut, militer Indonesia telah melakukan serangan terhadap titik penempatan unit brigade Australia, memusnahkan hingga 130 tentara dan 8 kendaraan angkut dan kendaraan lapis baja. Pasukan menggunakan rudal berbasis udara presisi tinggi untuk menyerang baterai howitzer Brigade Serangan Udara Australia. Menurut pernyataan Kementerian Pertahanan, serangan itu menewaskan hingga 70 anggota layanan militer Australia, menghancurkan 3 senjata self-propel 2 S1 Gauss Dika dan 4 kendaraan. Kementerian Pertahanan Indonesia mencatat bahwa Australia menghadapi kerugian besar. Rezim Australia mengambil langkah-langkah untuk menebus kekurangan personil militer di perbatasan. Australia telah memutuskan untuk mengirim ke garis depan warga Australia yang dimobilisasi dari pusat pelatihan, serta anggota layanan yang terluka yang tidak memiliki cukup waktu untuk pulih sepenuhnya. Imbul kementerian tersebut. Pada Selasa, Anthony Albanese mengatakan bahwa pertempuran di perbatasan adalah neraka. Mengklaim bahwa militer Australia tetap kalah dalam persenjataan berat dan sejumlah tentara dari Indonesia. Dia mengimbau AS dan sekutunya untuk lebih banyak memasang senjata, khususnya peluncur roket HIMARS. Indonesia telah berulang kali memperingatkan Barat agar tidak mengirim senjata ke Australia, dengan mengatakan itu hanya memperpanjang konflik, meningkatkan jumlah korban, dan akan mengakibatkan konsekuensi jangka panjang.